pagi Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama mengenang, memperingati, melakukan doa peringatan 3 tahun atau 1000 hari wafatnya Ibu Agustina Fong. Apabila dalam jangka waktu 3 tahun atau 1000 hari ini almarhumah Ibu Agustina Fong belum menempati surga bahagia, arwahnya belum tenang, damai, dan bahagia, dengan rasa bakti yang tinggi, keluarga-keluarga yang ditinggalkan, putra-putrinya, cucunya, akan segera mengkondisikan arwah Ibu Agustina Fong menikmati alam surga bahagia, mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan di tempat yang ditempati beliau saat ini. Marilah dengan penuh bakti, penuh khusyuk kita bawakan doa-doa ini, dan juga semoga almarhumah berkenan menerima persembahan-persembahan yang disajikan oleh keluarga yang ditinggalkan, sehingga akan membantu kondisi beliau selalu berbahagia untuk mengkondisikan kembali terlahirnya di alam bahagia. Marilah sebelum kita mengawali pembacaan doa-doa peringatan 3 tahun atau 1000 hari ini, kita baca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, tujuan dan manfaat memberi persembahan kepada orang tua kita yang telah meninggal, dengan dibuka buku Puja Bakti halaman 18 dan 20. 18 dan 20 kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai.
Marilah kita masuk dalam doa-doa, dalam parita untuk pelimpahan jasa 3 tahun almarhumah Ibu Agustina Fong, dibuka halaman 3. Kita puji, kita luhurkan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Perenungan terhadap sifat kebaikan Buddha Nusati secara lengkap bersama-sama. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampano sukato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawati. Buddhang jiwitang yawa nibanang saranang gacchami, yeca Buddha atitaca yeca Buddha anagata, maju panaca ye Buddha ahang vandami sabadam, nati me saranang anyang Buddha me saranang warang, etena saca wacena hotu me jaya manggalang, utama gena wandehang pada pasu parutamang, budeyo kaleto joso budo kamatutamamang. Halaman 7, Dhammanusati lengkap bersama-sama. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Peditapo Vinyuhiti, Dhammang jiwitang yawa nibanang saranang gacchami, yeca dhamma atitaca yeca dhamma anagata, pacupanaca ye dhamma ahang vandami sabadam, nati me saranang anyang dhammo me saranang warang, etena saca wacena hotu me jaya manggalang, utama gena wandehang dhaman cati widang warang,
Dameyo kaleta dosa dhamma kamatutamamang. Sangganusati halaman 9. Supati pano bhagavato sawaka sangga. Ucupati pano bhagavato sawaka sangga. Naya pati pano bhagavato sawaka sangga. Samiti pati pano bhagavato sawaka sangga. Yadidang catari purisa yugani ata purisa bukala esa bhagavato sawaka sangga. Ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyotarang punya ketang lokasanti. Sanggang jiwitang yawan niranang saranang gacami. Yeca sangga atitaca yeca sangga anagatam. Pacu panaca ye sangga aham wandami sabadam. Nati me saranang anyang sanggo me saranang warang. Etena sacawa cena hotu me jaya manggalang. Utama ginawan dehang sanggang cati widutamam. Sanggeyo kalito doso sanggo kamatutamamang. Kita ulang kembali sabda-sabda Buddha yang terkait dengan ketidakkekalan atau kematian dengan dibuka halaman 22. Syair tentang 3 corak universal atau hukum semesta alam. Syair tentang 3 corak universal yang berlaku umum. Kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki, seharusnya meninggalkan kesenangan duniawi. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin, serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. 24. Syair seumpama gunung. Kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia ksatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan. Tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian.
Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan semoga bebas dari rintangan halangan maupun bebas dari mimpi-mimpi buruk. Dibuka halaman 32. Syair kebahagiaan untuk keluarga. 32 kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya berkat kekuatan Sangha. Bukunya ditutup, masih di bawah. Kita akan bersama-sama memohon berkah dari Buddha Amitabha yang bertakhta di sebelah barat untuk membawakan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Nanti keluarga nenpok sambil mendengarkan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda, dan kami akan memercikkan air di tempat guci di mana mamah disimpan sisa pembakarannya atau abunya dan juga persembahan-persembahan ini. Marilah dengan penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha, apabila saat ini dalam jangka waktu 3 tahun ini almarhumah Ibu Agustina Fong belum terlahir di surga bahagia sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua, Buddha Amitabha segera menjemput arwahnya dan menempatkan di alam surga sukawatinya. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo
Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka dubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, dengan penuh rasa bakti, rasa sujud kepada orang tua yang telah tiada, yang 3 tahun yang lalu meninggal. Pada kesempatan pagi ini, kami atas nama keluarga yang ditinggalkan, mengirim doa, mempersembahkan persembahan-persembahan sebagai ungkapan bakti, rasa hormat kepada beliau yang telah tiada. Semoga dengan apa yang kami lakukan pagi ini akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam bahagia, alam surga, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah Agustina Wong menuju alam surga bahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, selesai. Sadu, sadu, sadu. Dibuka kembali bukunya halaman 18.
18 kita baca bersama-sama bait terakhir yang paling bawah. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga besar almarhumah Agustina Fong, bisa dipastikan kalau semasa orang tua kita masih hidup di tengah-tengah keluarga, kalau diberi persembahan-persembahan selengkap saat ini, pasti hatinya akan bahagia. Pasti akan mengatakan, anak-anakku berbakti, anak-anakku penuh perhatian, anak-anakku sangat terima kasih, mau membalas budi, mau membalas kebaikan-kebaikan, pengorbanan-pengorbananku. Saya mendidik anak-anak tidak sia-sia, terbukti berbakti kepada orang tua. Itu pasti ada di benak orang tua kita, yang apabila anaknya menyatakan bakti, menyatakan hormat, sekalipun tidak tiap hari mempersembahkan makanan, pasti orang tua akan merasa bangga mempunyai anak yang berbakti. Namun sayang, tidak semua keluarga, tidak semua keluarga anak-anak di saat orang tua masih hidup mempunyai pikiran untuk berbakti, mempunyai pikiran untuk membalas budi terhadap kebaikan-kebaikan orang tua kita yang telah tiada. Sekalipun juga ada, namun saya lihat semasa hidup orang tua mungkin tidak selengkap ini kalau mempersembahkan makanan, ya. Tidak selengkap ini, mungkin 1, 2, atau 3 macam, ya. Ya. Namun di saat meninggal, ya, sudah menjadi tradisi kebiasaan umum di saat peringatan-peringatan makanan berlimpah-limpah. Tadi dikatakan di dalam bait terakhir tadi, ya, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul, mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Saat ini pun arwah beliau sangat gembira sekali di saat peringatan 3 tahun keluarga mempersembahkan makanan-makanan yang berlimpah. Dan juga perlu diketahui yang mendapatkan manfaat dari pelimpahan jasa ini, ternyata saat ini bukan saja Ibu Agustina yang saat ini kita doakan. Kerabat-kerabat, leluhur-leluhur Bapak Ibu yang masih berada di alam-alam lain yang membutuhkan pelimpahan jasa, mereka pun juga ikut berbahagia. Ya. Yang diterima pelimpahan jasa adalah orang-orang dekat, orang-orang yang pernah berhubungan langsung dengan arwah-arwah atau leluhur-leluhur itu, ya. Kemudian setelah diberikan persembahan-persembahan, ya, leluhur yang telah tiada, dibuka kembali bukunya halaman 20. Apa yang dilakukan leluhur-leluhur kita setelah diberikan persembahan? Dibaca bait pertama paling atas. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Jadi leluhur-leluhur kita setelah diberikan persembahan yang berlimpah akan mendoakan keluarga yang ditinggalkan semoga berusia panjang. Pasti semua orang berharap untuk mempunyai usia yang panjang atau panjang umur. Bahkan berobat, ya, itu di saat sakit, ya, pasti kita berobat untuk mendapatkan sembuhan agar kita berusia panjang. Namun perlu dipahami dan dimengerti, banyak orang yang mempunyai usia panjang, panjang umur atau mempunyai kesehatan, tidak menggunakan kesehatannya, tidak menggunakan panjang umurnya untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif.
Setiap kita mendapatkan kesehatan, apa yang kita lakukan? Kalau saat ini kita itu sibuk dengan HP, ya, 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 di saat kesehatan kita, ya, umur panjang, kita juga sibuk dengan pemuasan nafsu-nafsu indria di depan TV, di depan HP, ya, apa yang kita lakukan? Sibuk sekali menikmati kesenangan-kesenangan indria. Padahal Bapak Ibu kalau ingin mencari kesenangan indria itu tidak pernah akan puas. Justru penderitaan yang akan kita dapatkan. Nonton TV itu 1 jam 2 jam nikmat sekali, ya. Coba kalau sudah kelebihan, ya, 5 jam 6 jam, apa yang kita dapatkan? Apakah bisa menikmati? Ternyata tidak bisa. Justru kecapean yang kita dapatkan. Menerima WA itu kalau sekali 2 kali, ya, itu enak, informasi-informasi. Tapi dalam sehari itu, ya, berapa WA yang masuk, ternyata kita pun tidak sempat untuk membaca satu persatu. Jadi penderitaan juga, ya. Jadi semua itu perlu kewajaran. Boleh menikmati indrawi, tapi jangan pernah memuaskan. Kemudian Bapak Ibu dalam bait kedua dikatakan demikian, di alam di sana, karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang, maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Tidak semua alam kehidupan yang ditempati leluhur-leluhur itu bisa menikmati pelimpahan jasa, tidak semua. Hanya sebagian kecil saja yang bisa menikmati. Memberikan pelimpahan jasa seperti yang kita lakukan saat ini, secara pasti kita tidak tahu orang tua kita yang telah meninggal itu di alam mana. Kan tidak tahu. Dan yang meninggal juga tidak pernah ngasih tahu juga. Ada yang dikasih mimpi, oh saya telah lahir di surga, saya telah lahir di neraka, di alam-alam, ya. Tidak pernah. Kegiatan pelimpahan jasa mendoakan ini adalah kegiatan antisipasi atau berjaga-jaga. Seandainya orang tua kita terlahir atau masuk alam para datu pajiwika peta, ya, alam penderitaan, ya, dan di situ alam penderitaan ini bisa menerima pelimpahan jasa, ya. Kemudian pelimpahan jasa itu berguna dan bermanfaat untuk mengangkatnya, untuk membantu terlahir di alam bahagia. Apa saja yang berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah di alam penderitaan adalah jasa-jasa kebaikan yang kita perbuat ini. Misalnya, Bapak Ibu hari ini mau bagi-bagi makanan, ya. Begitu Bapak Ibu membagi dengan penuh ikhlas nama leluhur yang telah meninggal, langsung di alam sana orang tua kita yang kelaparan, yang menderita, akan mendapatkan kepuasan dalam makanan. Bapak Ibu berdana uang, kalau di alam sana itu tidak ada uang, langsung seketika itu jika orang tua kita di alam sana pegang uang. Membagi pakaian, orang tua kita di sana telanjang, langsung mendapatkan pakaian. Itu di alam-alam yang bisa menerima pelimpahan jasa. Jadi inilah antisipasi sebagai orang yang berbakti. Seandainya orang tua kita telah di alam penderitaan, keluarga yang ditinggalkan sangat membantu di dalam melakukan pelimpahan jasa. Nilai manfaat dari pelimpahan jasa, kadang-kadang kita yang masih hidup karena tidak tahu secara pasti di sana itu kan meragukan. Karena setelah disembayangi kok tak pernah ada yang ngasih tahu, ngasih kabar. Oh terima kasih ya, saya sudah masuk surga karena diberi pelimpahan jasa. Ya. Oh terima kasih ya, kamu telah memberikan persembahan di sini. Kalau langsung diterima dalam bentuk fisik pasti semua lari di sini. Ya. Makanan yang disajikan itu jeruknya 3 berkurang 1, ya, yang 5 berkurang 1 pasti malah lari, ya. Ya, kapan hari kan sampai keluarga di sini ada jeruk ada 5, terus hilang 2, itu yang omong itu,
hilang 2 di sini itu. Terus tanya apakah betul diterima Bante, kok terbukti persembahannya buahnya itu hilang 2 Bang. Ya gini saja, untuk membuktikan itu dimakan arwah atau orang lain itu kan ada CCTV. Ya itu ada kemungkinan kalau menurut saya yang menerima itu tikus. Karena ada tikus di sini ya. Ya. Yang diterima oleh leluhur yang telah meninggal itu bukan dalam bentuk fisik, ya, karena bukan dalam bentuk fisik, ya persembahannya tetap utuh. Semangat, ya, perhatian, rasa simpatik dari keluarga itulah yang mengkondisikan arwah itu berbahagia. Di depan fotonya kasih makan, oh anak saya berbakti memberi makanan, memberi sarana-sarana. Rasa bahagia yang dimiliki oleh leluhur arwah itulah yang mendukungnya telahnya di alam surga bahagia. Itu. Sang Buddha mengilustrasikan, membuat perumpamaan demikian. Bagikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Jadi tidak sia-sia Bapak Ibu saudara sekalian memberikan persembahan, memperingati keluarga orang tua yang telah meninggal itu. Maka di kalangan umat Buddha sebagai bentuk perumpamaannya, pelimpahan jasa itu ada yang ada gelas berisi air, kemudian dituang ke gelas yang kosong. Ini ilustrasi dari penggambaran ini. Air ya, memberikan pelimpahan jasa. Namun demikian Bapak Ibu, pelimpahan jasa itu tidak berlaku seperti hukum matematika. Misalnya saja, hukum matematika Bapak Ibu mempunyai kebaikan 10, kulimpahkan 2 kepada leluhur, bukan berarti kebaikan Bapak itu berkurang 2, enggak. Ya, tidak berlaku hukum matematika. Ya, dengan kita memberikan persembahan akan mengkondisikan. Jadi Bapak Ibu bahagia, leluhur juga bahagiakan Bapak Ibu, tidak mengurangi rasa bahagia Bapak Ibu. Ya, di saat ngasih itu tidak menambah, tidak mengurangi, namun mengkondisikan leluhur yang kita berikan pelimpahan mempunyai kondisi bahagia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bermacam-macam cara sebetulnya untuk memberikan penghormatan kepada orang yang telah tiada. Di samping memberikan persembahan-persembahan yang paling hakiki, yang paling dasar sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah tiada adalah menjaga nama baik keluarga, menjaga kerukunan, keharmonisan di antara anak-anak. Ini adalah bakti yang tinggi kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Semoga dengan terlaksananya acara peringatan 3 tahun atau 1000 hari ini, betul-betul arwah almarhum Agustina Fong untuk segera terlahir di alam bahagia. Dan setelah terlahir di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, yang sedang sekolah juga kelancaran dalam studi, dalam belajar. Selamat jalan almarhumah Ibu Agustina Fong. Semoga jalan yang kelori terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu. Kita baca kembali halaman 36. Kita limpahkan halaman 36. Nanti kita isi mendiang Ibu almarhumah Ibu Agustina Fong. Kita baca bersama-sama 36. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa,
telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi mendiang almarhumah Ibu Agustina Fong. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembawaan doa 3 tahun wafatnya Ibu Agustina Fong. Semoga menjadi harapan keluarga benar-benar segera menjadi kenyataan. Almarhumah menikmati alam surga bahagia maupun mencapai pembebasan. Sadu, sadu, sadu.